dari kelompok DISA, saya Dita Febri Ananda. Saya Isteja Rukma. Saya Cynthia Agusti. Nah, di sini kami akan menjelaskan materi tentang metode pengembangan sistem. Sudah. Assalamualaikum, halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Dita Febri Ananda. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang System Development Life Cycle atau SDLC. Pasti teman-teman belum tahu ya apa itu SDLC. Di sini saya akan jelaskan. Nah, SDLC itu merupakan proses yang digunakan oleh analisis sistem untuk mengembangkan sebuah sistem informasi mulai dari perencanaan, pantauan kebutuhan, validasi, perancangan, serta pelatihan dan penyerahan kepada konsumen. Nah, adapun beberapa tahapan SDLC, yang pertama yaitu perencanaan atau planning, yang kedua yaitu analisis sistem atau sistem analis, yang ketiga yaitu perancangan sistem atau sistem design, yang keempat yaitu ada implementasi sistem atau sistem implementation, dan yang terakhir yaitu ada penggunaan sistem atau sistem utilization. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan tentang tahap implementasi sistem. Implementasi sistem merupakan kegiatan untuk memperoleh dan mengintegrasi sumber daya fisik dan konseptual yang menghasilkan suatu sistem yang bekerja. Dan ada 4 langkah-langkah tahap implementasi sistem. Yang pertama ada merencanakan penerapan. Sebelum sistem baru digunakan, manajer dan spesialis informasi memahami dengan baik pekerjaan yang diperlukan untuk menerapkan rancangan sistem. Dan yang kedua ada mengumumkan penerapan. Proyek penerapan diumumkan kepada para pegawai dengan cara yang sama seperti penelitian sistem. Dan yang keempat juga ada mendapatkan sumber daya perangkat keras. Rancangan sistem disediakan bagi para pemasuk berbagai jenis penelitian komputer yang terdapat pada konfigurasi yang disetujui. Dan yang terakhir, yang keempat, juga ada mendapatkan sumber daya perangkat lunak. Dapat membuat sendiri oleh programmer dari dokumen yang disiapkan analisis sistem. Di sini saya akan juga menjelaskan beberapa model. Yang pertama ada model waterfall, dan yang kedua juga ada model prototyping. Model waterfall. Model waterfall adalah proses pengembangan perangkat lunak tradisional yang umum digunakan dalam proyek-proyek perangkat lunak yang paling pembangunan. Ini adalah model sekuensial sehingga penyelesaian satu set kegiatan penyebab dimulainya aktivitas berikutnya. Hal ini disebut waterfall karena proses mengalir secara sistematis dari suatu tahap ke tahap lainnya dalam mode ke bawah. Membentuk kerangka kerja untuk pengembangan perangkat lunak. Beberapa varian dari model ada setiap label yang berbeda menggunakan untuk setiap tahap. Dan yang kedua juga ada model prototyping atau biasa disebut prototype. Prototype adalah proses membangun sebuah sistem dalam sebuah model. Dalam pengertian sistem informasi, prototype digunakan untuk membentuk sistem desain yang akan dibangun sistem informasi secara intuisi dan mudah diubah untuk end user. Prototipe merupakan bagian dari proses interaktif phase analisa dan metodologi atau SDLC, System Development Life Cycle. Cara kerja prototipe. Yang pertama ada pengumpulan kebutuhan. Developer dan klien akan bertemu terlebih dahulu dan kemudian menemukan tujuan umum, kebutuhan yang diketahui dengan menggambar bagian-bagian yang akan dibutuhkan berikutnya. Dan yang kedua ada perancangan. Perancangan dilakukan dengan cepat dan rancangan tersebut mewakili suatu aspek software yang diketahui dan rancangan ini menjadi dasar pembuatan prototipe. Dan yang ketiga ada evaluasi prototipe. Klien akan mengevaluasi prototipe yang dibuat dan digunakan untuk memperjelas kebutuhan software. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi saya tentang model RAD atau Rapid Application Development. Model RAD atau Rapid Application Development merupakan metode pengembangan sistem secara linear sekuensial yang menekankan pada siklus pengembangan yang sangat singkat. Jika kebutuhan dipahami dengan baik,
Proses RAD memungkinkan tim pengembangan menciptakan sistem fungsional yang utuh dalam periode waktu yang sangat pendek, kira-kira 60-90 hari. Pemakai sistem dapat mendefinisikan kebutuhan perangkat lunak dengan baik. Pemakai sistem bersedia meluangkan waktu yang cukup untuk berkomunikasi intensif dengan pengembangan sehubungan dengan pengembangan perangkat lunak. Rapid Application Development menekankan beberapa tahap, yaitu business modeling, data modeling, proses modeling, application generation, testing, dan turnover. Selanjutnya, model iteratif merupakan model pengembangan sistem yang bersifat dinamis, dalam artian setiap tahapan proses pengembangan sistem dapat diulang jika terdapat kekurangan atau kesalahan. Setiap tahapan pengembangan sistem dapat dikerjakan berupa ringkasan dan tidak lengkap. Namun, pada akhir pengembangan akan didapatkan sistem yang lebih lengkap pada pengembangan sistem. Iterative development berarti menciptakan versi yang lebih fungsional dari sebuah sistem dalam siklus pengembangan pendek. Setiap versi ditinjau dengan klien untuk menghasilkan persyaratan untuk membuat versi berikutnya. Proses ini diulang sampai semua fungsional telah dikembangkan. Baiklah, selanjutnya tahap model interaktif. Yang pertama, customer communication. Aktivitas yang dibutuhkan untuk membangun komunikasi yang efektif antara developer dengan user atau customer, terutama mengenai kebutuhan dari customer. Yang kedua, planning. Aktivitas perencanaan ini dibutuhkan untuk menentukan sumber daya, perkiraan waktu pengerjaan, dan informasi lainnya yang dibutuhkan untuk pengembangan software. Yang ketiga, analis risk. Aktivitas analisis risiko ini dijalankan untuk menganalisis baik risiko secara teknik maupun secara manajerial. Tahap inilah yang mungkin tidak ada pada model proses yang juga menggunakan metode iterasi, tetapi hanya dilakukan pada spiral model. Yang keempat, engineering. Aktivitas yang dibutuhkan untuk membangun satu atau representasi dari aplikasi secara teknikal. Yang kelima, construction dan relation. Aktivitas yang dibutuhkan untuk develop software, testing, instalasi, dan penyediaan user atau customer support seperti training penggunaan software serta dokumentasi seperti buku manual penggunaan software. Yang keenam, customer evaluation. Aktivitas yang dibutuhkan untuk mendapatkan feedback dari user atau customer berdasarkan evaluasi mereka selama representasi software pada tahap engineering maupun pada implementasi selama instalasi software pada tahap construction dan relation. 1, 2, 3. Oke guys, nah sekian pembahasan dari kami. Bila ada salah kata kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.